Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mutakel Azam Ambarak ingin melakukan tugas dari mata kuliah Bisnis Intelijen, dan di sini kita diharuskan membuat dashboard interaktif dari file format CSV yang telah diberikan. Yang seperti kita lihat di sini ada 9 data CSV yang sudah kita import pakai Power Query, pakai transform juga. Kalau kita mendapatkan yang dibutuhkan ada 3 saja, 3 dari ke atas, yaitu Store Master, SQL Master, dan juga Post Transactions, quarter 4. Dan yang didapatkan seperti ini. Untuk data yang pertama, kita bisa lihat ada 351, 350, yang kedua ada 2000, yang ketiga ada 5000. Karena itu kita ingin menggabungkan untuk menghitung quarter keempat saja, kita bisa gunakan rumus XLOOKUP ya. Jadi karena yang kita perlukan adalah ini dia, total penjualan, timeline, slicer dengan produk terlaris, 5 store dengan revenue tertinggi, 5 pembayaran yang paling banyak digunakan, serta sumber transaksi. Dan visualisasi minimalnya adalah bar chart, line chart, dan juga pie chart. Kita bisa gunakan rumus lookup untuk mencari nama produk, nama store, dan juga region dengan seperti ini rumusnya. Karena kita menggait data dari sheet yang ada di sebelahnya, karena itu kita masukkan kepada data transaksi. Jadi semua yang kita butuhkan sudah ada pada data transaksi, pada sheet data transaksi. Lanjut kita membuat pivot table seperti langkah yang diperintahkan pada dokumen Word. Ini kerjakan pivot dan buatlah dashboard yang memuat ini. Yang pertama yang dibutuhkan adalah total penjualan. Di sini kita langsung saja buka file sheet, tekan Ctrl A, lalu kita insert pivot table from table range, lalu kita tekan existing worksheets, lalu tekan lokasi yang ingin kita gunakan. Setelah itu tekan enter. Oke. Yang pertama adalah total penjualan. Kita bisa gunakan rows-nya yaitu total IDR, dan kita gunakan nanti menjadi formatnya menjadi accounting, lalu kita ganti dengan rupiah dan kita hilangkan komanya. Dan janji untuk total penjualan, lalu kita selanjutnya yaitu timeline penjualan maksudnya. Jadi kita masukkan lagi Ctrl A, insert pivot table from table range, langsung existing worksheets. Ctrl A, pivot table from table range, pivot table di sini. Lalu kita masukkan transaction time kepada rows, masih loading. Maksudnya transaction date, maaf. Transaction time lebih kepada jam yang digunakan. Kita bisa hapus dulu seconds, days, hingga menjadi months atau bulan pada quarter keempat, yaitu Oktober, November, Desember. Nah, untuk lebih detail kita bisa tambahkan total IDR pada setiap quarter, pada setiap bulannya. Kita bisa lihat seperti ini, sum of total revenue, ADR, yang rupiah maksudnya. Lalu kita gunakan formatnya accounting, lalu ganti dengan Indonesia rupiah, lalu kita hapus command seperti ini. Untuk agar data ini bisa dijadikan line chart, maka perlu dua variabel ya, rows sama values. Selanjutnya yang dibutuhkan adalah apa tadi? Slicer untuk 5 produk terlaris dan juga 5 stock dengan revenue tertinggi. Untuk terlaris kita bisa gunakan data dari nama produk dan juga total IDR atau quantity, karena ingin mencari produk terlaris bukan produk yang
dengan harga tertinggi dan juga terjualnya banyak. Maka lalu kita kontrol A lagi, kita pencet insert, lalu kita pivot table lagi, masuk kepada sheet pivot, lalu kita tekan tempatnya existing worksheet. Oke, maaf. Oh, data transaksi Pak Bro. Oke, langsung muncul. Kita inginkan produk paling laris, nama produk paling laris, beri nama produk, dan juga yang kita pakai quantity. Kalau karena yang digunakan ada 5 saja, maka kita filter nih. Value filternya menggunakan top 10, lalu kita kurangi menjadi 5. Biasanya kalau 5 itu yang digunakan adalah pie chart, karena 3 sampai 5 biasanya pakai pie chart. Lalu kita selanjutnya toko yang paling banyak laris, kita bisa tekan lagi pivot table, pivot table from table and range, kita masukkan kepada pivot, lokasinya di mana. Lokasinya di sini. Destination reference is not valid. Okay. Lalu kita gunakan nama store dan juga quantity. Lalu kita filter lagi, value filter menjadi top 10 dan kita kurangi menjadi 5. Seperti ini. Setelah itu kita harus mencari apa? Kita harus mencari jumlah pembayaran yang paling baik digunakan. Jumlah pembayaran yang paling baik digunakan, kita bisa ambil dari data transaksi lagi, kita tekan insert, pivot table, from table range, lalu accessing worksheets. Kalau sini, kalau kita yang digunakan berarti payment method, pembayaran yang digunakan, lalu dengan quantity. Di sini kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang kita gunakan hanya 5 saja. Tekan lagi, kurangi sampai 5. Setelah itu yang terakhir ada sumber transaksi, yaitu source. Kita bisa ambil lagi data yang sama, pivot table, from table and range, existing worksheet, kita tekan ini, pivot, source. Kita tekan quantity lagi. Nah, seperti ini. Karena ada dua saja, maka juga kita pakai line chart. Lalu kita buat grafiknya masing-masing. Nah, seperti ini kita bisa gunakan pakai line chart, line, bisa gunakan seperti ini. Lalu untuk ini kita pakai ini kita pakai data diagram batang lagi. Kolom seperti ini, kolom.
Lalu yang ini sama, kita pakai diagram batang. Kalau kita pakai yang bar aja, yang horizontal agar lebih variatif. Lalu untuk yang di bawah-bawahnya kita pakai sama, yang ini pakai kolom juga, kolom number juga. Lalu yang up ini, yang offline atau payment method atau source, maaf, tidak bisa gunakan diagram lingkaran. Insert lingkaran. Lalu kita buka sheets baru untuk membuat dashboard. Kita tinggal, untuk lebih menarik, kita blok dan juga kita hilangkan grid line-nya dengan view grid lines. Kita hilangkan centangnya. Setelah itu kita buat garis pada tabel untuk sebagai judul seperti ini. Lalu kita tekan tick outside border, lalu kita 3 baris dari atas sampai ke kanan. Kita buat warna kuning. Lalu kita beri judul dashboard. Bawahnya kita bisa tulis dashboard. Bawahnya pakai lalu di bawahnya kita bisa tulis study case on capstone for business and change. Nah, jadi judul seperti ini, kita bisa masukkan data yang penting atau data utama, yaitu total penjualan. Kita ganti dulu judulnya, yaitu total revenue I4 atau faktor 4. Bisa copy, langsung saja kita paste di sini dan juga kita rapikan. Dan di sini kita ada catatan tambahan bahwasanya pada Master Store kita bisa melihat ada monthly revenue baseline dalam juta. Kita bisa gunakan data ini untuk memenuhi ruang kosong pada judul dashboard. Jadi kita buka lagi pivot table, kita bikin double range, lalu kita existing worksheets, dan kita taruh bawah sendiri biar tidak menyatu dengan sheet yang ketiga. Setelah itu kita tekan pada monthly revenue baseline atau juta. Lalu kita bisa ganti menggunakan formatnya, yaitu rupiah Indonesia. Kita hilangkan ini, kita hilangkan komanya. Lalu kita copy, ganti judulnya dulu,
of monthly revenue. Kita lihat juga apa saja yang bisa didapatkan dari master store untuk memenuhi kebutuhan dashboard. Di sini ada open date dari 2010 sampai 2023, artinya data yang total ini juga dari 2010 sampai 2023, kita bisa tambahkan 2010 sampai 2023 capstone. Lalu kita masukkan juga pendapatan dari masing-masing tahun, pivot table, assistant worksheets. Lalu kita tekan tempatnya store master, kita gunakan only revenue baseline juta dengan open date. Nah, seperti ini. Ini lebih baik number karena dalam juta million rupiah. Lalu kita buat chartnya menggunakan line chart seperti ini. Kita bisa menghilangkan legend agar lebih rapi, dan kita bisa menghilangkan field buttons-nya. Seperti ini. Dan ganti judulnya menjadi total revenue over the years. In million rupiah. Rupiah. Lalu yang atas juga kita ganti judulnya, disesuaikan. Oh, I see. Source of revenue. Ini juga kita bisa hilangkan fieldnya, importance-nya, captions, lalu kita bisa hilangkan legend agar lebih rapi. Kita bisa dengan show value, lalu kita bisa hilangkan akses seperti ini. Lalu kita ganti judulnya menjadi payment method. Nah, ini juga kita ganti judulnya, juga kita hilangkan buttons-nya, legends, access, legends. Ini grid line sebenarnya juga bisa dihapus lebih rapi. Ini sama juga. Job title-nya kita gunakan produk paling laris. Produk laris itu most selling.
most selling products, top five, and my top five most selling products. Selanjutnya kita ganti yang paling atas lagi. Sama caranya kita hilangkan fill buttons-nya, lalu kita hilangkan grid line-nya juga. Contoh itu grid line-nya kita hapus seperti ini. Jadi untuk quarter keempat seperti ini, tahun 2023 kita tulis total revenue Q4 2023 seperti ini jadinya. Lalu kita kembali kepada dashboard, kita beri nama dulu dashboard. Kita masukkan tadi yang baru saja kita tambahkan, yaitu sum of monthly revenue and 2010 sampai 2023 dalam juta. Kita masukkan ke dashboard, masukkan ke sini. Setelah itu kita masukkan yang kita perlukan seperti data transaksi, seperti total revenue over the years. Kita tinggal copy aja, copy, masukkan ke dashboard ini. Usahakan yang pojok kanan dikosongin dulu karena nanti kita buat slicer dan juga kita koneksikan pada data dari sheet data transaksi. Lanjut kita masuk kepada ini sebenarnya bisa disingkat dengan cara buat menjadi total revenue in million. Kita bisa gantung saja total revenue juta seperti ini. Lalu kita tempatkan di tengah semuanya seperti ini. Kita bisa ganti filternya menggunakan filter yang sesuai. Ini saya mau ganti dengan warna yang lebih unik, warna oranye aja. Kalau kita bisa ganti warnanya timeline kepada yang sesuai seperti ini. Ini juga sama, installer kepada yang sesuai warna biru seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan dulu semua data yang ada dari pivot table.
dari atas dan mendapatkan total revenue. Kalau kita ada top 5 most selling products, lalu kita kembali lagi kepada ini belum dinamai top 5 most selling store. Kita copy, nanti kita rapikan semuanya. Ini bisa dibuat. Ini kita rapikan sebentar. Lalu kita tambahkan lagi data sebagai payment methods. Langsung copy saja. Facebook. Lalu kita masukkan source of revenue. Jadi pie chartnya cuma kita dapatkan satu saja. Copy ke sini, ke setelah itu agar data ini tidak hilang saat kita tekan, kalau kita pilih opsinya, kita bisa menggunakan timeline. Lalu kita masuk kepada data transaksi, maaf, yang kita gunakan ada line chart tadi. Lalu kita masuk kepada report chart analysis, filter connection. Oke semua. Ini
Dan inilah hasil jadi dari dashboard simple dari data CSV dan juga setelah diimport menjadi Excel yang telah kita buat. Dan di sini ada poin-poin penting yang kita dapatkan berupa diagram-diagram yang variatif. Yang pertama ada scorecard seperti ini, lalu ada timeline, lalu ada grafik garis, lalu ada kolom dan juga bar chart, lalu ada pie chart juga. Nah, dashboard dashboard representatif seperti ini tuh lebih gampang dimengerti oleh para audiens daripada data-data seperti ini. Data-data dari yang masih bentuknya masih raw ataupun data-data yang sudah di convert namun masih berbentuk string dan juga integer seperti ini. Jadi kalau divisualkan seperti ini maka lebih mudah dan juga lebih gampang untuk dianalisis dalam keputusan dari perusahaan, khususnya dalam studi kasus dari Capstone, ya dari Capstone. Di sini kita ada poin-poin utama. Yang pertama ada total revenue dari tahun 2010 hingga tahun 2023 yaitu 3.581 juta. Lalu total revenue untuk kuartal keempat tahun 2025 sebesar 26 triliun. Lalu untuk garis diagram garis kita bisa melihat bagaimana lonjakan dari tahun demi tahun. Contohnya ini ada sangat-sangat ekstrim pada tahun 2021 menuju ke 2022, ada lonjakan yang sangat ekstrim dan juga tahun 2023 turun ke 2022 turun ke 2023 juga lonjakan turunnya sangat ekstrim, sehingga bisa dianalisis lebih lanjut apa penyebab dan juga akibatnya. Lalu di sebelahnya ada total revenue kuartal keempat untuk tahun 2025. Ini bisa dilihat bagaimana dari Oktober turun ke November dan November ke Desember mulai stabil. Lalu di sini ada top 5 most selling store yang paling tinggi dikuasai oleh NSC Jakarta cabang 147 dengan total jumlah kuantitasnya yaitu 648. Dan di sebelahnya ada top 5 most selling products yang dimana paling besar dikuasai oleh Lab 01982 dengan value atau nilai kuantitas 80. Lalu kita ke sebelah kiri ada payment methods, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 yang dikuasai paling besar oleh cash dengan bobot 36%. Lalu di sebelahnya kita bisa melihat source of revenue yang besaran untuk offline-nya paling mendominasi yaitu 82% daripada apps yang hanya 18%. Dan di sini kita bisa membedakan untuk slicer quarter 4 2025 dengan slicer 2010 dan sampai 2023. Dan ini sudah dikoneksi dengan dengan connection slicer dengan pivot yang telah kita buat seperti ini. Jadi jika diubah maka pivot juga diubah. Jika pivot diubah maka ini juga berubah. Lalu jika kita bisa memilih untuk contohnya pada quarter 4 2025 kita memilih Bali misalnya. Sini kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara Bali, Jawa dan juga Kalimantan dalam memberikan hasil data. Jadi ada variasi dalam perbedaan wilayah atau region. Jadi sangat-sangat interaktif, bisa dipilih sesuai dengan keinginan dan juga tujuan dari analisisnya. Lalu kita kembali kepada 2010 sampai 2023. Di sini kita bisa melihat untuk kuartal kedua saja. Kuartal kedua kita pilih, lalu ada bentuk seperti ini. Ada bentuk dari kuartal kedua tahun 2010 sampai 2023 bentuknya seperti ini. Lebih spiky daripada yang tadi.
Dan untuk kuartal 1 juga sama, tapi mendominasi di 2 bulan di tahun 2014 sama 2017 ke 18. Jadi setiap quarter juga memiliki perbedaan ciri khas masing-masing, maupun itu landai maupun itu tajam naik turunnya. Jadi begitulah hasil pembuatan dashboard simple dari aplikasi Microsoft Excel. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada error dalam kesalahan kata, error dalam pengucapan kata maupun error dalam pengerjaan tugas. Selebihnya mohon maaf, dan terima kasih telah memberikan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.